Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riang Syartati, nomor urut 25 dari kelas 12 IPS 2 kelompok 7. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal dari tugas bahasa Inggris 2 untuk latihan soal. Berikut adalah soal dari nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1. What is the issue of the text? Apakah isu dari teks tersebut? Jawabannya C. The effective way to solve the bad behavior of sport fans. Yaitu the effective way, cara efektif untuk mengatasi perilaku buruk para fans olahraga. Nomor 2. From the second paragraph, we know that many people. Jawabannya D. Love their team so they don't want their team punished. Artinya, dari paragraf kedua, kita tahu bahwa banyak orang D. menyukai atau mencintai tim mereka sehingga mereka tidak ingin tim mereka dihukum. Nomor 3. What action is recommended by the people who disagree with the issue? Apakah action yang direkomendasikan oleh orang yang tidak mendukung isu tersebut? Jawabannya C. Hold game with no spectator. Artinya mengadakan games tanpa penonton. Nomor 4. Some say that we should work with not against them to stamp out problem. The underlined word has similar meaning to. Di sini, kata yang digarisbawahi adalah to stamp out. To stamp out memiliki arti untuk membasmi, yang memiliki arti yang sama dengan kata A. To eradicate. Artinya sama, yaitu untuk membasmi atau untuk mengatasi. Berikut adalah soal dari nomor 5 sampai nomor 9. Soal nomor 5. What is the text about? Apa yang disampaikan dalam paragraf tersebut? Jawabannya C. The benefit of musical training. Artinya keuntungan dari pelatihan musik. C. Nomor 7. From the text, we know that piano lessons. Jawabannya D. Dari teks tersebut, kita tahu bahwa pelajaran olahraga D. membantu anak-anak untuk membedakan antara kata-kata yang berbeda dengan satu konsonan. Nomor 7. Why did the MIT research want to perform a more controlled study? Because. Jawabannya A. To decide whether children should receive music lessons or not and measure the effect. Artinya, mengapa para peneliti MIT ingin melakukan studi yang lebih terkontrol? Jawabannya E. Untuk memutuskan apakah anak-anak tersebut harus menerima pelajaran musik atau tidak dan mengukur efeknya. Nomor 8. However, it was unknown whether music lessons
improve general cognitive ability, leading to better language proficiency. The underlined word has similar in meaning to. Kata yang digarisbawahi di sini adalah proficiency, yang memiliki arti keahlian atau kecakapan. Kata ini memiliki similar meaning atau sinonim. A. Ability, artinya kemampuan. Nomor 9. Children in both the piano group and extra reading group perform better than children who receive neither intervention when it came to discriminating words based on vowel difference. The synonym of the underlined word is. Kata yang digarisbawahi di sini adalah intervention. Intervention memiliki arti campur tangan atau keterlibatan, sehingga memiliki arti yang sama dengan kata C, involvement, yang bermakna sama yaitu keterlibatan. Berikut adalah soal dari nomor 10 sampai nomor 12. Nomor 10. The text is about. Teks tersebut menceritakan tentang. Jawabannya E. The advantage and disadvantage of playing violin video games. Artinya, keuntungan dan kerugian dalam memainkan video game yang memiliki kekerasan di dalamnya. Nomor 11. According to the people who disagree with the issue. Berdasarkan orang yang tidak setuju dengan isu tersebut. Jawabannya C. People should get their freedom to play any video games as an amusement. Artinya, orang seharusnya mendapatkan kebebasan mereka dari bermain video game sebagai hiburan. Nomor 12. The government should not intervene to limit people's freedom of choice to play them. The underlined word has similar in meaning to. Kata yang digarisbawahi di sini adalah limit. Limit memiliki arti membatasi, yang memiliki makna yang sama dengan kata A. Restrict, yaitu membatasi. Berikut adalah soal nomor 13 sampai 15. Math is very difficult for me. Matematika sangat sulit bagiku. Nomor 13. Blah blah blah, I take a math course. I always get bad score in math. Aku mengambil kursus matematika. Aku selalu mendapatkan nilai yang buruk dalam matematika. Kata yang tepat untuk nomor 13 adalah B. Even if, yang memiliki arti bahkan jika. Bahkan jika saya mengambil kursus matematika, saya selalu mendapatkan skor yang buruk atau nilai jelek dalam matematika. Nomor 14. When I have a math test, blah blah blah, I study hard. I cannot do the test at all. Saat saya mengikuti tes matematika, saya belajar dengan giat. Saya tidak dapat mengerjakan soal tes keseluruhan. Dari nomor 14, jawaban yang tepat adalah although, artinya meskipun, yaitu B. Nomor 3, even if,
Nomor 14, although. Nomor 15, bla bla bla, I want to be good in math. Titik-titik, aku ingin menjadi lebih baik dalam matematika. Kata yang tepat untuk melengkapi para kalimat terumpang tersebut yaitu A. However, yang memiliki arti namun atau akan tetapi. Akan tetapi, saya ingin menjadi lebih baik dalam matematika. Berikut adalah soal uraian nomor 1. A discussion present pro and contra opinion on the issue. What do you know about pro opinion and contra opinion? Artinya, teks diskusi menyajikan pro dan kontra opini. Maksudnya di sini adalah pendapat yang mendukung dan menentang isu. Apa yang kamu ketahui tentang pendapat yang mendukung dan pendapat yang menentang? Jawabannya, pro opinion is an opinion that support the thesis or issue being present, while a contra opinion is an opinion that oppose the issue. Artinya, pendapat pro atau pendapat yang mendukung adalah pendapat yang mendukung tesis atau membenarkan tesis. Sedangkan paragraf kontra adalah paragraf yang berisi pendapat yang menentang isu tersebut. Di bawah soal nomor 1 adalah bacaan dari soal nomor 2. Soal nomor 2. Why do many students seek a part-time job? Mengapa banyak siswa mengambil pekerjaan part-time atau paruh waktu? Alasan dari banyak siswa mengambil pekerjaan paruh waktu di sini dijelaskan dengan the reason many students seek part-time job is that it can help their parents pay for school fees. In addition, they can also spend additional income for their own needs, such as food, entertainment, and hobbies. Not only that, students will also gain experience and skill and will learn to make decisions and learn from people who usually don't have the opportunity to meet. Artinya, alasan banyak siswa mencari pekerjaan paruh waktu adalah karena hal itu dapat membantu orang tua mereka membayar biaya sekolah. Selain itu, mereka juga bisa mengeluarkan penghasilan tambahan mereka untuk kebutuhan sendiri seperti makanan, hiburan, dan hobi. Tidak hanya itu, para siswa juga akan mendapatkan pengalaman dan keterampilan serta akan belajar membuat keputusan dan belajar dari orang-orang yang biasanya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Nomor 3. What does the writer recommend to the student who have a part-time job? Apa rekomendasi dari penulis kepada siswa yang memiliki pekerjaan sampingan? Jawabannya, what the authors recommend to students who have part-time job is to start managing their time well and not forgetting the main task, namely studying.
Artinya, yang penulis rekomendasikan kepada siswa yang memiliki pekerjaan paruh waktu adalah mulai mengatur waktunya dengan baik dan tidak melupakan tugas pokok mereka, yaitu belajar. Soal nomor 4. Students must have a laptop or computer. There are pros and cons about it. Write pros opinion and cons opinion that you know. Siswa harus memiliki laptop atau komputer. Ada pendapat pro dan kontra mengenai ini. Tulislah pendapat pro dan pendapat kontra yang kamu ketahui. Pendapat pro. In this millennial era, technology has developed very rapidly and its use is very important for society. Coupled with pandemic conditions like this, technology seems to be necessity, especially for students. One such technology is a laptop or computer. The advantage of having a laptop or computer include making it easier to find discussions about the material being taught. In addition, students will find it easier to do the assignment given by their teacher. In fact, because the storage is bigger than a cell phone, laptop or computer is very useful for storing data in the form of study material or assignment so that they are not lost. Artinya, di era milenial ini, teknologi sudah berkembang sangat pesat dan penggunaannya sangat penting bagi masyarakat. Ditambah dengan kondisi pandemi seperti ini, teknologi seakan menjadi salah satu kebutuhan, terutama bagi para pelajar. Salah satu teknologi tersebut adalah laptop atau komputer. Keuntungan dari memiliki laptop atau komputer ini diantaranya yaitu mempermudah mencari pembahasan tentang materi yang sedang diajarkan. Selain itu, para siswa akan lebih mudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mereka. Bahkan, karena penyimpanannya yang lebih besar daripada handphone, laptop atau komputer sangat berguna untuk menyimpan data berupa materi pembelajaran atau tugas agar tidak hilang. Paragraf kontra. Although having a laptop for someone can benefit, the student does not have negative impact. Among these negative effects is to make students lose track of time. Large laptop or computer storage tends to fill games without filling up the storage space. This of course makes it easier for students to access the game so that they can become forgetful of time. Not only that, laptop or computer also tend to be more expensive when compared to cell phone. Of course, there are some parents who cannot afford a laptop or a computer. Artinya, walaupun memiliki laptop bagi seorang pelajar dapat memperoleh keuntungan, tapi tak jarang ini menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah membuat pelajar lupa waktu. Penyimpanan laptop atau komputer yang besar cenderung bisa diisi game-game tanpa membuat penyimpanan penuh. Hal ini tentu saja mempermudah pelajar mengakses game sehingga bisa menjadi lupa waktu. Bukan hanya itu, laptop atau komputer juga memiliki harga yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan handphone. Oleh karenanya, tentu saja ada beberapa orang tua yang tidak sanggup membelikan laptop atau komputer. Soal nomor 5. Write a brief essay about the pros and cons of consuming instant noodle. Artinya, tulislah esai tentang pro dan kontra mengonsumsi
Mie instan. Jawabannya, we must be familiar with instant noodle. Instant noodle are semi-finished processed food made from flour in the form of long strands and are usually yellow in color. The way to process instant noodle is by boiling it until cooked and mixing with or ready-to-eat spices that are usually found in package. This instant noodle is indeed very practical for consumption because it is only boiled and mixed with the spices in the package without slicing the piece and without kneading the noodle too. We can enjoy deliciously of processed noodle. Due to its practical and time-saving presentation and affordable price, many people love this noodle. Not only that, this noodle also tastes good. This explains that the noodles have enough reasons to be consumed. However, even though it is practical and tastes good, these noodles are not very healthy for consumption. This is because this noodle use preservative in the marinade. Not only that, this yellow instant noodle actually comes artificial coloring. This explains that consuming instant noodle too often harmful to our bodies. Choose the advantage and disadvantage of consuming instant noodle. Therefore, it is okay to eat instant noodle, but it is not advisable to eat them too often. If we consume instant noodles that contain preservative and artificial coloring too often, it is certainly dangerous for our health. Artinya, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan mie instan. Mie instan merupakan makanan olahan setengah jadi yang terbuat dari tepung yang berbentuk untayan panjang dan biasanya berwarna kuning. Cara mengolah mie instan adalah dengan merebusnya hingga matang dan mencampurkannya dengan bumbu siap santap yang biasanya terdapat dalam kemasan. Mie instan ini memang sangat praktis untuk dikonsumsi karena hanya direbus dan dicampur dengan bumbu yang ada di dalam kemasannya. Tanpa mengiris bumbu dan tanpa mengulangi adonan mie, kita bisa menikmati kelezatan olahan mie. Karena penyajiannya yang sangat praktis dan hemat waktu serta harganya yang terjangkau, banyak orang yang menyukai mie ini. Tidak hanya itu, mie ini juga memiliki rasa yang enak. Hal tersebut menjelaskan bahwa mie memiliki cukup alasan untuk dikonsumsi. Namun, meski praktis dan rasanya enak, mie ini kurang sehat untuk dikonsumsi karena mie ini menggunakan bahan pengawet dalam bumbunya. Tak hanya itu, mie instan berwarna kuning ini sebenarnya berasal dari berwarna buatan. Ini menjelaskan bahwa terlalu sering mengonsumsi mie instan berbahaya bagi tubuh kita. Demikian kelebihan dan kekurangan mengonsumsi mie instan. Oleh karena itu, kita boleh saja memakan mie instan, namun tidak dianjurkan untuk memakannya terlalu sering. Jika kita terlalu sering mengonsumsi mie instan yang mengandung bahan pengawet dan pewarna buatan, tentunya berbahaya bagi kesehatan kita. Demikian pembahasan soal dari saya. Atas kekurangan dari video ini, saya mengucapkan maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.